Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayhua Ilin Prahesti. Kemudian pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kinerja, saya akan menjelaskan satu materi tentang Performance Management and Employee Development. Nah, atau bisa disebut juga dengan manajemen kinerja dan pengembangan karyawan. Nah, manajemen kinerja itu merupakan suatu proses yang dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa kinerja karyawan itu selaras dengan tujuan yang dimaksud atau yang dipunyai oleh perusahaan. Namun, manajemen kinerja itu tidak hanya berfokus pada penilaian hasil kerja, melainkan juga bagaimana organisasi itu membantu karyawan untuk berkembang dan meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Dalam dunia kerja saat ini tuh, pengembangan karyawan ini tuh menjadi sebuah aspek yang sangat-sangat penting karena lingkungan bisnis itu terus mengalami perubahan sehingga organisasi itu membutuhkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dan meningkatkan kemampuannya secara berkelanjutan. Selanjutnya, hubungan antara manajemen kinerja dan pengembangan karyawan itu sangat-sangat erat. Hasil penilaian kinerja itu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Nah, dari hasil tersebut itu perusahaan dapat menentukan program apa sih atau program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Sebagai contoh nih, apabila misalkan ada seorang karyawan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tapi masih kurang dalam penguasaan teknologi gitu, maka perusahaan ini dapat memberikan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kemampuan teknologi tersebut. Nah, pengembangan karyawan itu juga dapat dilakukan melalui berbagai cara. Nah, salah satunya yang pertama adalah pelatihan atau training. Nah, pelatihan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan saat ini. Yang kedua adalah coaching. Nah, coaching ini merupakan proses pendampingan yang dilakukan oleh atasan atau mentor untuk membantu karyawan mencapai tujuan dan meningkatkan performanya dalam bekerja gitu. Setelah training, kemudian coaching, yang ketiga ada mentoring. Nah, berbeda dengan coaching yang biasanya itu berorientasi pada tugas, kalau mentoring ini lebih berfokus pada pengembangan karir jangka panjang gitu, atau dia long term ya, melalui bimbingan dari individu yang lebih berpengalaman. Nah, setelah mentoring, yang keempat adalah rotasi pekerjaan atau job rotation. Nah, melalui rotasi pekerjaan ini, karyawan itu diberikan kesempatan untuk bekerja pada berbagai posisi yang berbeda sehingga memperoleh pengalaman dan wawasan yang lebih luas gitu. Selain itu, terdapat pula pengembangan melalui pendidikan formal, seminar, ada workshop maupun sertifikasi profesional yang relevan dengan bidang pekerjaan. Nah, manfaat pengembangan karyawan ini tuh sangat-sangat besar ya bagi organisasi gitu. Yang pertama, manfaatnya itu adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Yang kedua, itu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karena karyawan itu merasa diperhatikan oleh perusahaan. Yang ketiga, itu membantu perusahaan mempersiapkan calon pemimpin-pemimpin di masa depan. Kemudian di dalam industri perbankan nih misalnya, pengembangan karyawan itu dapat dilakukan melalui pelatihan mengenai produk-produk perbankan syariah nih, misalkan kayak produk fundingnya mereka ataupun produk-produk lendingnya, misal deposito, giro, tabungan, dan lain-lain gitu. Kemudian ada manajemen resiko, pelayanan nasabah, serta perkembangan teknologi digital banking. Jadi di era digital 4.0 ini penting ya buat pekerja-pekerja di luar sana ataupun karyawan-karyawan itu tuh untuk menguasai teknologi gitu, tentang
teknologi-teknologi yang ada saat ini gitu. Karena kalau misalkan kita nggak menguasai teknologi, maka kita tuh akan kalah, guys. Terus kemudian ada dengan demikian itu karyawan itu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, namun demikian pengembangan karyawan ini tuh juga memerlukan perencanaan yang baik ya. Program pengembangan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu. Nah, jika tidak sesuai, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat menjadi kurang efektif nih guys. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu melakukan analisis kebutuhan pelatihan terlebih dahulu sebelum menentukan program pengembangan yang akan dilaksanakan. Nah, dengan cara tersebut itu organisasi dapat memastikan bahwasanya investasi yang diberikan itu benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja. Nah, kesimpulannya adalah manajemen kinerja dan pengembangan karyawan itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi melalui proses penilaian kinerja yang efektif, organisasi itu dapat mengetahui kebutuhan pengembangan di setiap karyawan gitu. Jadi misalkan sebelum menentukan pelatihan apa nih yang cocok untuk karyawan, itu harus tahu ya apa masalah yang terjadi. Misalkan karyawan ini memiliki komunikasi yang baik tetapi dia kurang bisa nih untuk menguasai teknologi misalkan nih. Jadi harus tahu dulu ya akar masalahnya sebelum menentukan training apa yang perlu diberikan kepada karyawan gitu. Nah, sementara itu melalui program pengembangan yang tepat itu karyawan dapat meningkatkan kompetensi dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai performance management and employee development. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.